Tuduhan ikut bisnis tes PCR yang diarahkan pada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir mendapat bantahan tegas dari para juru bicaranya. Bantahan tersebut dipaparkan oleh Jody Mahardi, selaku juru bicara Luhut Binsar Panjaitan, dan Arya Sinulinga, selaku juru bicara Erick Thohir. Seperti diketahui, tuduhan bisnis PCR itu berawal dari aktivis YLBHI. Alasan dasarnya, karena nama Luhut dan Erick Thohir tercatat sebagai pemilik saham PT Genomic Solidaritas Indonesia atau GSI yang ikut melakukan layanan tes PCR. Menanggapi tuduhan itu, Jody Mahardi menegaskan, Luhut tidak pernah mengambil keuntungan pribadi dari PT GSI. Luhut ikut patungan membentuk PT GSI karena semata-mata untuk tujuan sosial dan bukan mengejar keuntungan bisnis. Dari pihak Pak Luhut dan kawan-kawan yang terlibat di PT GSI ini dan yayasan yang terlibat, memang komitmen dari awal adalah ini untuk kewirausahaan sosial. Dan kita ingat di awal pandemi memang ada kebutuhan segera untuk bisa meningkatkan kapasitas tes PCR gitu ketika semua negara sedang berebut waktu itu. Jadi ini merupakan sebuah inisiatif di masa awal pandemi gitu, dan tidak pernah ada dividen untuk para pemegang saham gitu, dan ini semua dikembalikan untuk pemberian tes PCR ke masyarakat dan garda terdepan, termasuk mereka-mereka yang ada di Wisma Atlet Kemayoran waktu itu. Dan perlu saya juga sampaikan di sini, Pak Luhut sendiri itu dan teman-temannya juga banyak membantu pengadaan berbagai alat tes PCR dan genome sequencing di berbagai lab di perguruan tinggi di Indonesia gitu ya, secara pemberian sumbangan ya. Dan pertanyaannya banyak juga beredar sekarang, kenapa PT bukan yayasan, kenapa ini PT GSI, ya ini maksudnya adalah supaya sustainable gitu. Keterangan serupa juga dipaparkan Arya Sinulinga, selaku juru bicara Menteri BUMN Erick Thohir. Arya Sinulinga juga menegaskan, aktivitas PT GSI adalah untuk kegiatan sosial dan bukan untuk mencari untung. Pak Erick Thohir itu tidak ada dalam Yayasan Adaro. Yang pertama. Jadi beliau tidak ada kaitannya dengan Yayasan Adaro yang dikatakan bahwa punya saham di GSI. Ya, satu. Yang kedua, ada kaitannya dengan bahwa itu punya saudara, ya. Dan itu yayasan. Yayasan itu kan mencari untung. Ya, yayasan bukan mencari untung. Kemudian yang ketiga, Erick Thohir bukan menteri pengambil kebijakan dan pengambil keputusan untuk memutuskan bahwa tes PCR harganya berapa dan dipakai berapa lama dan sebagainya. Tidak ada kewenangan Pak Erick Thohir di sana. Ya, tadi bahwa beliau tidak terlibat di yayasan. Kemudian yang kedua, beliau tidak punya kewenangan terhadap yang namanya keputusan-keputusan harga PCR dan tes PCR. Jadi kalau dikaitkan nanti bisa kemana-mana, jauh nanti bla 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 bisa. Yang ketiga, ya. Nah dari sini kita lihat nih ke detailnya, ya, ke detailnya. Kasusnya yang dirame-ramaikan orang mengenai PT GSI. PT GSI itu menurut informasi yang kami dapat, karena kami kan pas minta keterangan dong, ini dari mana ini dan sebagainya, kami dapat juga dari Tempo. Kami pun baca dari Tempo, ya, dari Tempo juga kita baca bahwa GSI itu sudah tes PCR 700.000 orang. Oke, 700.000 orang. Sementara tes PCR sudah mencapai 28,4 juta atau sekarang ini sudah mencapai 29 juta. Artinya itu hanya 2,5% dari total yang 97,5%. Hanya 2,5%, ya. Nah, dari situ kelihatan bahwa kalau memang ada unsur-unsur dikatakan ada, oh ini mungkin dia membantu bisnis saudaranya gitu, hanya 2,5% misalnya, berarti jauh dong, jauh ya. Apalagi dia nggak punya kewenangan. Dari mana kewenangannya? Dia nggak punya kewenangan sama sekali di bisnis itu, Pak Erick Thohir. Dia di Menteri BUMN nggak punya kaitan.